Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. KPU masuk angin, guys. Awalnya malu-malu, akhirnya terus terang juga kan. Dulu bantah tidak ada server Sirekap pemilu terhubung ke server Alibaba Singapura. Sekarang KPU akui sendiri ada kontrak dengan Alibaba Cloud, tapi masih nggak mau buka-bukaan, guys. Saya perintahkan ya, ini saya nggak mau tahu. Saya perintahkan persidangan berikutnya yang datang harus orang yang tahu dan bisa mengambil keputusan. Saya nggak mau yang datang bilang nunggu nanti saya harus tanya dulu. Lu nggak pengen terima kuasa kalau gitu? Kalau nggak, bukan. Biar ketua KPU yang sudah datang sini. Dari sini jelas ya, atau masih ada yang mau bilang KPU itu jujur? Yang namanya bangkai mau ditutupin pasti tercium juga. Sekarang terbukti, Sirekap amburadul. Apa masih bisa dipercaya dengan hasil perhitungan manual pemilu 2024? Jadi pengen dengerin nih gimana pendapat pendukung 02. Jadi apa yang ditemukan dan diyakini Roy Suryo sudah terbukti dan diakui sendiri oleh KPU. Ya, jadi jangan bilang fitnah-fitnah lagi. Oke, kita langsung aja lihat ke video momen persidangan di KIP. Di sini KPU dipermalukan, gengs. Di dalam sidang sengketa informasi pemilu. Tidak dikuasai atau tidak ada atau tidak mau diberikan. Tidak bisa diberikan dalam bentuk yang diminta pemohon. Ini beda di konteksnya. Izin pimpinan yang dapat diberikan oleh PPID KPU adalah data yang sudah, sebagaimana disampaikan teman saya, data yang sudah disahkan oleh pimpinan berarti dalam bentuk PDF. Ya, dan pertanyaan saya, data yang diminta itu sebenarnya ada dalam penguasaan pemohon atau tidak? Sejauh ini yang bisa kami sampaikan adalah... Saya tidak tanya yang bisa disampaikan. Saya tanya data itu dalam penguasaan pemohon atau tidak. Saya kan tidak tanya yang bisa disampaikan. Gimana sih? Ini nangkap pertanyaan itu gimana ya? Saya tanya data yang diminta itu, informasi yang dimohon itu dalam penguasaan pemohon atau tidak? Ini statement ini direkam loh ya. Itu dimintanya sampai ke tingkat desa, sampai ke itu dalam penguasaan pemohon atau tidak? Mau terlepas nanti dikasih atau enggak? Belum ke situ dikuasai pemohon atau tidak? Izin dalam keadaan yang ditanyakan pimpinan, data memang dikuasai oleh KPU. Ya udah, sampai di situ berarti dalam penguasaan KPU. Bisa diberikan dalam arti sesuai yang diminta pemohon ya formatnya. Bisa tidak? Baik, kami akan menjawab sesuai yang biasa terjadi di KPU. Ya, saya tidak bertanya yang sesuai di KPU. Pertanyaan saya tadi yang diminta sesuai format pemohon bisa atau tidak itu saja. Kalau tidak, sudah bilang tidak. Itu harus dimintakan kebijakan dari penguasa informasi itu sudah dimohon izin. Hanya itu yang perlu kami sampaikan. Saya perintahkan ya, ini saya nggak mau tahu. Saya perintahkan persidangan berikutnya yang datang harus orang yang tahu dan bisa mengambil keputusan. Saya nggak mau yang datang bilang nunggu nanti saya harus tanya dulu. Gengs, ayo kita sama-sama kawal Bu Hakim ini. Jangan sampai diganti. Ya mudah-mudahan hakimnya tetap konsisten sih ya. Pantesan kemarin Sang Paduka berani bicara, kalian tidak akan mampu mengalahkan saya. Kira-kira begitulah ya. Jangan pernah lupa siapa orangnya. Yang jadi pertanyaan gua, kenapa harus pakai server dari Cina? Kenapa ya? Tahu nggak sih? Ini bisa membahayakan negara kita. Iya nggak sih? Dengan meletakkan APK Sirekap di server negara Cina, kita tahu sekarang KPU sudah mengakui telah menggunakan server Alibaba Cloud, perusahaan raksasa dari Cina yang berada di Singapura, yang digunakan KPU untuk menyimpan data-data dari Sirekap. Jadi gini ya gengs, server itu kan ada bentuk fisiknya. Nah, bentuk fisiknya itu kan nggak tahu di mana. Jadi gengs, siapapun yang bisa mengakses server itu secara fisik, mereka bisa melakukan apa saja. Ini yang dikhawatirkan. Gue juga nggak tahu alasannya kenapa pakai server Alibaba. Apakah soal security-nya, kecepatannya, atau apalah gitu. Tapi kenyataannya tetap aja kan Sirekap itu amburadul. Ya misalkan karena soal kecepatan lah. Tapi kenapa pada saat hari pencoblosan surat C1 hasil itu kan langsung diupload tuh ke Sirekap oleh masing-masing petugas di TPS seluruh Indonesia. Bahkan udah terupload 100% di hari itu juga. Yang gua heran, kenapa hasil di Sirekap itu tetap aja diangsur-angsur seperti penghitungan manual gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan gua. Bahkan sampai detik ini di TPS gua belum muncul tuh surat C1 hasil di Sirekap. Padahal sudah done penginputannya di hari pencoblosan. Coba kita berpikir secara logika. Gak mungkin kalau sistem Sirekap itu tidak dimainkan. Kenapa diadakannya Sirekap? Kalau cuman bikin gaduh kayak gini. Kayak gak guna aja ada Sirekap. Padahal harusnya Sirekap itu jadi sistem yang sangat luar biasa. Kalau sistemnya itu tidak diotak-atik, menurut gua Sirekap itu harusnya bisa menampilkan diagram persentasenya langsung 100% dari data input C1 hasil 100% pada hari pencoblosan. Bukan seperti yang terjadi sekarang. Udah hampir sebulan baru 70%-an yang masuk. Padahal di setiap TPS
sudah mengupload semua surat C hasil itu. Kalau ujung-ujungnya diangsur-angsur juga, ya kayak penghitungan manual gitu. Dari situlah muncul kecurigaan. Surat C1 yang masih belum muncul di Sirekap dikemanain dulu gitu. Atau sengaja diantrikan dulu biar bisa diatur sesuai selera. Gimana menurut kalian, geng? Lokasi penyimpanan data seluruhnya berada di Indonesia. Tidak ada data yang disimpan di entitas negara lain. Dalam hal ini ada 3 perkara, guys, terhadap termohon, yaitu KPU. Namun, untuk dari 3 register sengketa, hanya register 003 yang dinyatakan terbuka oleh KIP. Dalam permohonan penyelesaian sengketa informasi atau KUO, ada 3 register terdiri dari register 001 yang meminta informasi data realcon dalam bentuk data mentah seperti file, CSV harian, data, atau file ini dapat dipublikasikan di situs web resmi KPU atau dikirim langsung kepada pemohon setiap harinya. Kemudian register 002 meminta informasi rincian infrastruktur IT KPU terkait pemilu 2024, guys. Termasuk topologi, rincian server fisik, server cloud, dan jaringan lokasi setiap alat dan jaringan. Rincian alat-alat keamanan seperti cyber CDN, DDoS protection. Lalu register 003 meminta informasi data daftar pemilih tetap atau DPT dan data hasil, suara total, suara sah, suara tidak sah, lengkap untuk semua pemilihan umum, pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, sejak dan termasuk tahun 1999 sampai dengan tahun 2024, sampai tingkat terendah yang tersedia, misalkan tingkat kelurahan, desa, atau RW/RT, atau TPS dalam bentuk data mentah elektronik dalam bentuk database ekspor. Sebelumnya, anggota KPU Betty Epsilon Indur membantah isu terkait server Sirekap yang digunakan oleh KPU menggunakan server atau cloud dari Cina. Ia menegaskan seluruh data Sirekap berada di Indonesia. Selain itu, Betty juga menyebut sistem Sirekap KPU telah melalui proses evaluasi dari lembaga berwenang dan merupakan data publik. Sirekap dan situs pemilu 2024 KPU, Sirekap dan situs pemilu 2024 dinilai anomali lantaran menggunakan server yang berada di luar negeri. Cyberty merupakan komunitas yang fokus pada isu keamanan cyber dan perlindungan data di Indonesia. Komunitas ini beranggotakan para penggiat dan praktisi keamanan cyber dan masyarakat sipil yang concern terhadap masalah cyber dan perlindungan data. Cyberty melakukan investigasi gabungan untuk mendalami web aplikasi Sirekap dan pemilu 2024. Dari penelusuran situs yang dilakukan, Cyberty menemukan sistem pemilu 2024 dan Sirekap menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di Cina, Perancis, dan Singapura. Menurut penelusuran, layanan cloud tersebut merupakan milik layanan penyedia internet ISP raksasa Alibaba. Hal ini membuat posisi data dan lalu lintas email pada 2 lokasi di atas berada dan diatur di luar negeri, guys. Tempatnya di Singapura. Dan ini terdapat celah kerawanan keamanan cyber pada aplikasi pemilu 2024, guys. Serta ketidakstabilan aplikasi Sirekap dan manajemen relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu. Dan beberapa hari setelahnya, Cyberty menjelaskan temuannya. Berdasarkan temuan tersebut, Ketua Cyberty mengatakan KPU telah menyalahi aturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan Undang-Undang Nomor 27 2022 tentang pelindungan data pribadi. Dugaan pelanggaran ini menyebut sektor publik dan dihasilkan oleh APBN serta dana publik. Maka data yang penting seperti data pemilu mestinya diatur dan berada di Indonesia. Pasal 20 PP Nomor 71 2019. Menurut Cyberty, kejanggalan-kejanggalan pada sistem IT KPU sudah terjadi sejak lama. Namun, masalah tersebut terkesan dibiarkan sehingga menimbulkan kegaduhan. Hingga saat ini, KPU belum menunjukkan niat untuk memperlihatkan kepada publik audit keamanan IT-nya untuk mendukung pemilu 2024 jujur, transparan, dan adil. Cyberty meminta KPU memperlihatkan kepada publik perihal audit keamanan sistem dan perlindungan data WNI agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu aja. Gimana menurut kalian, guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar. Thanks buat teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.